Halo, perkenalkan nama saya Tridius Manik dengan NIM 3222 Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis simulasi MOSFET menggunakan Silvaco dan bandingkan dengan teori jenis MOSFET yang sesuai. Oke, di sini ada hasil simulasi Tonyplot menggunakan software Silvaco. Di sini saya memberikan gambar hasil running dari simulasi Tonyplot dari software Silvaco. Dan di sini ada karakteristik arus drive, tegangan drain, MOSFET, NMOS, arrangement mode. Identifikasi jenis MOSFET dari hasil simulasi Silvaco. Berdasarkan gambar struktur hasil simulasi Athena, MOSFET yang dibuat dapat diidentifikasikan sebagai NMOS arrangement mode. Hal ini terlihat dari penggunaan substrat silikon bertipe P dengan dua daerah difusi N+ di kiri dan kanan yang berfungsi sebagai source dan drain. Di atas permukaan silikon terdapat lapisan oksida dan gate polisilikon yang merupakan ciri khas MOSFET arrangement modern. Selain itu, tidak terlihat adanya N-channel konduktif yang sudah terbentuk secara permanen di bawah gate saat tegangan gate 0. Channel baru akan terbentuk ketika diberikan tegangan gate positif, FGS lebih besar daripada FTA. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik NMOS arrangement di mana akan hanya mengalir setelah tegangan gate melampaui tegangan arus. Analisis struktur MOSFET. Berdasarkan hasil simulasi struktur menggunakan Silvaco Athena, terlihat bahwa perangkat MOSFET dibangun di atas substrat silikon bertipe P-type. Hal ini mengindikasikan bahwa pembawa muatan mayoritas pada substrat adalah hole, sehingga perangkat yang terbentuk secara alami adalah MOSFET kanal N atau NMOS. Pada kondisi awal, kanal konduksi tidak terbentuk di bawah gate. Kanal baru akan muncul apabila diberikan tegangan gate positif yang cukup besar untuk menarik elektron ke permukaan silikon dan membentuk kanal inversi. Karakteristik ini merupakan ciri khas MOSFET arrangement mode. Substrat dan kanal substrat silikon bertipe P-type menandakan MOSFET jenis N-channel. Kanal tidak ada secara default, sehingga membutuhkan tegangan gate positif untuk terbentuk. Source and drain daerah N+. Difusi di kiri dan kanan substrat berfungsi sebagai source and drain difusi yang menunjukkan desain MOSFET planar standar. Gate dan oksida gate menggunakan polisilikon dipisahkan dari substrat oleh lapisan SO2. Analisis karakteristik listrik atau grafik atlas overlay. Perbedaan mekanisme kerja atau switching. Mode arrangement NMOS atau PMOS bertindak sebagai saklar normally off. Arus hanya akan mengalir jika diberikan tegangan gerbang VGS yang melampaui ambang batas tertentu. Mode depression bertindak sebagai saklar normally on. Saluran sudah tersedia secara fisik sehingga arus mengalir meskipun FGS dengan 0. Arus baru akan berhenti jika saluran dikosongkan dengan tegangan lawan. Yang kedua, perbedaan polaritas dan pembawa muatan. N-channel menggunakan elektron sebagai pembawa muatan mayoritas, memiliki kecepatan yang lebih tinggi, sehingga lebih efisien untuk aplikasi frekuensi tinggi dan daya besar. P-channel menggunakan holes lubang sebagai pembawa muatan mayoritas. Mobilitasnya lebih rendah dibandingkan elektron, sehingga biasanya membutuhkan ukuran fisik yang lebih besar untuk mencapai performa yang setara dengan N-channel. 3. Identifikasi visual pada grafik transfer IDFS VGS. Jika keempat kurva tersebut diletakkan dalam satu grafik, kita dapat membedakannya melalui titik potongnya. NMOS, kurva naik hanya di sisi kanan jauh, daerah VGS positif. PMOS, kurva naik hanya di sisi kiri jauh, atau daerah VGS negatif. DNMOS, kurva memotong sumbu vertikal VGS dan bisa beroperasi di sisi negatif. Kurva memotong sumbu vertikal IDS dan bisa beroperasi di kedua sisi, namun polaritas arus yang berlawanan. Perbandingannya. Di sini saya mendapatkan perbandingan dari MOSFET tipe P dan N arrangement dan depression. Dikira seperti di grafik berikut ini. Kesimpulan. Perbedaan utama terletak pada keberadaan saluran fisik arrangement versus depression dan jenis pembawa muatan N-channel versus P-channel. NMOS adalah yang paling efisien karena mobilitas elektron yang tinggi, sementara tipe depression memberikan fleksibilitas untuk desain sirkuit yang membutuhkan status selalu menyala tanpa daya pada gerbang. Oke, thank you. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika kurang atau ada penyalahan kata. Saya Julius, saya undur diri.